Shalom, selamat siang semua. Pagi. Ya, saya kenal Tommy, pengantin pria, cukup lama dalam pelayanan. Baik kepada Papa Mama dari kedua mempelai, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau melihat anak-anak bisa menikah dan orang tua yang mengantarkan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya sering berkata kepada saudara-saudara yang hobinya makan enak, yang masih muda, kalau susah diajari supaya mikir kalau makan itu, ajak ngomong begini. Kamu ingin gak panjang umur sampai anak-anakmu menikah semua dan kamu antar mereka ke hadapan Tuhan? Ngerti gak maksudnya? Gak tahu. Penyakit itu datang 80% karena mulut rakus. Betul atau tidak? Nah, kita bahagia Papa Mama bisa ngantar anak-anak ke hadapan Tuhan. Ada Pak Pendeta George Taveru luar biasa di sini. Memang waktu saya tanya kepada pengantin, ada bantuan lain nggak yang hadir? Belum tahu, ternyata hari ini ada. Kebiasaan saya kalau saya mau berkati pernikahan, maka siapapun ada bantuan di situ, kita akan sama-sama. Supaya berkat yang makin banyak. Kamu jangan tekan. Tadi waktu saya kesini harapan saya itu cuma satu. Ternyata nggak jadi. Jenggotnya Tommy nggak dicukur. Michelle, kamu kenapa sih nggak ngarang? Kamu sempat ngarang nggak? Iya, nurut kamu apa sih? Enggak, coba bion aja. Baik, siap untuk belajar firman Tuhan? Setiap kali saya dipercaya untuk jadi berkat buat pengantin, saya selalu percaya Tuhan hadir bukan cuma untuk pengantin, tapi untuk kita semua. Amin. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, ayo kita percaya betul. Salah satu pelayanan saya dengan istri yang paling banyak itu berkati pernikahan. Bulan September yang lalu 16 pernikahan dalam sebulan saya harus pimpin. Bulan Oktober ini ada 8. Kenapa Tuhan percayakan kami pernikahan? Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Dengar ya? Tidak ada buku lain. Bagi yang tidak beragama Kristen, jangan merasa canggung. Tidak. Yang saya sampaikan bukan tentang agama Kristen. Yang saya akan sampaikan adalah yang universal. Kebenaran adalah kebenaran. Dan disebut kebenaran itu pasti cuma satu. Kalau sampai ada dua kebenaran, berarti bukan benar. Gitu saja. Nah, di dalam kebenaran ini, maka kita melihat tidak ada buku di dunia, tidak ada, yang begitu detail, begitu teliti, begitu serius membahas masalah pernikahan, kecuali kitab suci. Sangat jelas. Dari mulai kejadian pertama sampai Wahyu 22, pernikahan itu menjadi topik terbesar. Kenapa? Nah, Tommy dan Michelle, ingat, begitu selesai pemberkatan nikah, ingat, langsung kalian dua masuk medan perang. Yang mau menikah mikir ya. Serius. Oke, ini yang belum menikah macam nggak percaya. Saya ingin tanya kepada semua sudah menikah. Janji ya, termasuk kameraman, kru, fotografer semuanya, semua sudah menikah. Termasuk kami para hamba Tuhan, Pak Taberu. Dengar ya pertanyaan ini. Nah, yang belum menikah buka kuping lebar-lebar supaya dengar apa pernyataan kami sudah menikah. Supaya kalian juga dengar Tommy dan Lisa. Dengar ya. Ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Loh, saya kesulitan tertawa, jawab ya atau tidak. Nah, yang belum menikah buka kuping. Serius. Maka itu tiap kali ada ketemu anak muda, hobinya pengen kawin saja. Ada tuh anak muda seperti itu. Oke. Saya nasihati, kamu mikir pesta nikah itu gampang. Nggak punya duit bisa ngutang, jagakan amplop. Maaf. Tapi merawat rumah tangga itu cerita lain. Setuju nggak saya ngomong ini? Nah, itu ada oma. Umur berapa oma itu tadi ini? 80. Ya, kata dia sama.
Jadi Tommy dan Michelle sebelum lanjut, setelah dengar ini mikir, jadi terus nikah atau tidak? Kalau setelah dengar ini, masuk medan perang, yang ditanya kapan-kapan, kita makan aja. Saya lihat ada si kotak di situ. Serius saudara. Anak-anak muda yang punya bayangan menikah itu indah karena saudara sering melihat film slow motion, itu dibayar lain. Betul tidak? Yang sudah menikah harus ngaku ini. Satu-satunya ayat dalam Alkitab, satu-satunya yang menyatakan Tuhan itu meragukan manusia, satu-satunya. Itu Mazmur 127 ayat 1. Dia berfirman begini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sia usaha orang membangun. Lama saya merenungkan firman itu. Begitu sulitnya membentuk rumah tangga, sampai Tuhan sendiri berkata, kalau bukan aku, percuma. Tuhan percaya kepada manusia dengan semua kepandaian teknologi yang hebat. Oh, makin hari kita lihat teknologi hebat, luar biasa. Tapi satu yang Tuhan tidak pernah percaya, yaitu bentuk pernikahan. Berarti itu sulit. Puji Tuhan kalau Tommy dan Michelle melibatkan Tuhan dalam pernikahan ini anugerah yang luar biasa. Tolong yang mau menikah nanti siap. Undang sebanyak-banyaknya orang di pemberkatan, bukan di pesta. Setuju? Ya. Maaf, saya selalu marah kepada orang-orang yang saya kenal. Kalau diundang menikah ada 2 undangan, lalu mereka milih pesta. Dasar kamu cari makan. Kenapa saya berkata kasar seperti itu? Menghadiri pernikahan untuk pemberkatan berarti kita rindu Tuhan hadir memberkati mereka. Amin. Ini yang penting. Tolong catat. Saya tuh mikir, Tom, tadi pagi kamu 2:30 masih baca, terus tidurnya jam berapa, Tom? Sampai kaget 2:30, nggak tidur. Saudara, dalam hidup ini renungkan segala sesuatu. Saya harus memaksa setiap orang untuk mempercayai konsep ini. Dalam hidup ini, untuk segala sesuatu, mau jadi sehat atau sakit-sakitan, mau jadi gagal atau berhasil, mau jadi baik atau buruk, mau jadi apa saja, saudara harus percaya bahwa itu semua dimulai di rumah. Jawab iya atau tidak? Di rumah. Papa mama harmonis, anak-anak pasti bahagia. Betul? Yes. Kalau anak-anak bahagia, mereka pasti jenius, pasti sehat. Kalau anak-anak jenius, kalau anak-anak sehat, karena papa mama harmonis, maka sepanjang hidup anak-anak itu sampai mereka tua nanti akan hebat juga. Nah, ini yang dikatakan oleh Alkitab. Maka itu dalam segala hal yang Tuhan firmankan dalam kitab suci, rumah lebih penting dari apapun juga buat Tuhan. Tommy dan Michelle, kita tidak bicara tentang berapa besar ukuran rumah kalian nanti. Tidak. Di mana? Tidak. Dalam bahasa Indonesia sulit membedakan antara a home dan a house. Yeah. Tapi semua kita tahu bahwa itu beda. Betul? Dengarkan, a house itu bisa dibangun dengan uang. Betul tidak? Saudara punya uang berapa? Mau minta desain apa? Silakan. Tapi a home tidak pernah bisa dibangun dengan uang. Yeah. Betul atau salah kalimat? Yang diperlukan anak-anak sejak masih dalam kandungan sampai lahir, sampai bertumbuh, itu bukan house. Anak-anak gak butuh itu. Yang dibutuhkan anak-anak adalah home. Renungkan ini.
apalagi di Jakarta, apalagi di daerah BSD. Wah, rumah mewah-mewah. Maaf, siapa yang menikmati? Pembantunya. Yang punya nggak betah, yang punya rumah nggak betah, lebih enak tidur di hotel. Berapa banyak suami-suami mau pulang, telepon dulu, tanya pembantunya, tanya anak-anaknya, mama sudah tidur belum? Aneh. Ngerti contoh ini? Puji Tuhan, tadi lagu pertama yang dipilih oleh saudara kita bawa acara, Amazing Grace. Anugerah yang tak terucapkan. Itu yang Tuhan buat atas kita. Ibu bapak saudara yang sudah menikah, dan Tommy dan Michelle hari ini mulai jadi suami istri kita. Alkitab berkata, harta yang paling mulia, harta yang paling wah, kekayaan yang paling berharga yang surga beri kepada semua pernikahan adalah mengampuni. Grace. Catat saudara, rumah tangga otomatis cerai. Dengar, rumah tangga pernikahan otomatis cerai tanpa perlu ke pengadilan ketika tidak ada pengampunan di antara dua orang itu. Saya berkata betul atau salah? Pengampunan. Saudara, kita harus menyetujui. Maaf kalau saya pakai kalimat yang kurang bagus, supaya Tommy dan Michelle ingat. Kita harus menyetujui, mau setuju atau tidak, percaya atau tidak, tapi itu fakta. Ada gangguan bagian rekaman? Jangan diputus. Ya, ini penting. Saya kalau khotbah pernikahan, saya selalu minta kameraman jangan putus. Maka saya berani bayar mahal, asal kalau perlu untuk memori cardnya lagi. Tolong ya, ini penting. Tommy dan Michelle, firman untuk kalian, untuk anak cucu kalian. Tolong ya. Di antara semua acara pernikahan saya cuma minta dua. Simpan semua rekaman dan simpan buku tamu. Kenapa? Di buku tamu tadi ada dalam tradisi sejarah gereja di Eropa. Buku tamu itu buku suci yang kedua setelah Alkitab. Kenapa? Dalam tradisi gereja di Eropa, Inggris khususnya, tamu-tamu yang hadir di pemberangkatan nikah, waktu masuk nggak boleh tanda tangan, hanya tulis nama. Dulu belum ada handphone, nggak ada email, cuma alamat. Nah, kapan buku tamu ditandatangani? Waktu tamu pulang setelah dengar dua orang ini mengucapkan wow, janji di hadapan Tuhan. Tujuannya apa? Wow, waktu saya pertama kali tahu, luar biasa buku tamu itu. Tujuannya, semua yang saya hadir menjadi saksi, sudah mendengar janji mereka. Nah, di antara waktu konseling pranikah buat mereka yang paling sulit, janji ini. Gimana ya, gimana? Takut. Pokoknya harus diucapkan dari hati. Gak boleh dicontek, gak boleh dihafalkan, gak boleh didikte. Harus pada hati, karena itu menentukan Tuhan berkenan atau tidak atas pernikahan itu. Jadi bukan siapa pendetanya, bukan di mana gerejanya, tapi janji dari hati. Oke, saya lanjut. Begitu semua sudah dengar, tanda tangan, pulang, tanda tangan, buku tamu disimpan oleh pengantin. Seandainya, tapi saya percaya kalian gak akan terjadi. Seandainya setelah sekian tahun kita gak dengar kabar, atau dengar kabar mereka dua ada masalah sampai mau cerai. Nah, kita yang hadir di pernikahan mereka waktu itu berhak datang ke rumah mereka, minta, mana buku tamu waktu kalian menikah, tunjukkan halaman di mana kita tanda tangan. Kami masih ingat kamu saksi, kami menjadi saksi kamu janji apa. Waktu saya baca itu luar biasa. Tolong ya, yang belum ngisi buku tamu tapi dengar dulu janji mereka. Ini yang menentukan.
Tapi sayang saudara, sampai Indonesia buku tamu jadi buku nomor 1 kan. Lain ceritanya. Maaf. Maka itu saya bilang, 2 yang paling sakral dalam pernikahan itu disimpan. 1, rekaman, mau audio mau video. 2, buku tamu. Ingat ya, yang janji banyak, yang dengar kalian janji banyak. Begitu nanti waktu mengucapkan janji nggak boleh itu batal. Kita cuma makan siang saja. Serius. Coba saudara buka Maleakhi 2:14. Ayo, yang bakal kita Maleakhi 2:14. Ini luar biasa. Sayang Alkitabnya masih dibungkus, nggak bisa dibaca. Oke, dibaca di rumah ya. Maleakhi 2:14. Saudara, ada ratusan ayat, khususnya perjanjian lama. Yahweh Tuhan hadir memberkati, menolong, menyembuhkan, membuka jalan, menuntun, banyak. Tapi hanya 1 kali dia hadir menjadi saksi. Itu di Maleakhi 2:14. 1 kali saja. Kapan dia hadir menjadi saksi? Waktu kita menikah. Nah, Maleakhi 2:14 itulah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Mengapa seluruh dunia sampai hari ini tidak ada bangsa, tidak ada negara, mau negara Islam, negara komunis, negara merdeka, negara bebas, semuanya demokrasi, kalau rakyatnya menikah harus ada saksi, itu baru sah. Betul tidak? Tidak ada saksi, tidak sah. Nah, literatur tertuanya Maleakhi 2:14 ini. Oleh sebab apa kamu bertanya, kenapa persembahan kami gak diterima? Yahweh Tuhan menjawab, oleh sebab engkau yang telah tidak setia terhadap istri masa mudamu yang kepadanya. Itu luar biasa. Tuhan hadir menjadi saksi. Tommy dan Michelle, maka itu ucapan janji nikah yang belum menikah, yang dulu sudah menikah, kok baru ngerti sekarang. Ulangi pernikahannya, bukan menikah lagi, beda. Ulangi untuk disahkan. Janji kita itu penting. Nggak boleh dihafal, nggak boleh didikte. Serius, harus keluar dari hati. Di situ Tuhan akan menilai. Padahal istrimu adalah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Kalau saudara pernah baca Matius 18 ayat 19, tidak ada janji sehebat ayat itu di seluruh Alkitab yang Tuhan berkata, minta apa saja maka permintaan kalian akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Kapan itu terjadi? Perhatikan Matius 18 ayat 19. Kalau ada 2 orang di muka bumi ini sepakat, make agreement. Bahasa Inggrisnya covenant. Nah, 2 orang di Matius 18 ayat 19 itu hanya suami istri. Minta apapun juga. Saudara, kita renungkan firman itu. Maka itu Tommy dan Michelle, ingat, Tuhan tidak menjamin pernikahan itu aman. Tidak. Ingat ini baik-baik. Bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak maha kuasa. Tidak. Memang harus ada gesekan, harus ada. Tujuannya cuma 1, ini psikologinya. 2 orang, 4 orang bersahabat. Kalau nggak pernah ada gesekan, nggak pernah ada salah paham. Jawab pertanyaan saya, mereka kan betul-betul kenal atau tidak? Tidak. Mengapa Tuhan tidak janji rumah tangga kita nggak akan aman? Pasti ada masalah, supaya kita saling kenal. Maka itu yang masih pacaran, saya itu paling cerewet. Karena rata-rata yang masih pacaran, yaudahlah demi kamu, suka ngalah. Yaudahlah demi kamu, gitu nggak? Oh gitu bertobat. Nanti begitu menikah, itu bom waktu. Apa demi kamu lagi? Nah itu dia. Sudah capek. Loh betul tidak anak-anak muda? Oh mas, kalau saya konseling pranikah,
pertanyaan klasik saya ada 3. 1, begitu mereka datang kepada saya, pertanyaan saya pertama, berapa kali sebulan bertengkar? Oh enggak ada, oh batal, saya bilang. Bohong kamu. Justru waktu menikah sering-seringlah bertengkar. Lu kok enggak ada yang ngamen? Kenapa? Supaya saling kenal. Oh ini yang akan jadi istriku seumur hidupku. Oh ini yang akan jadi suamiku. Maka itu kalau pacaran, jangan menahan keributan, ledakan. Tapi dengan catatan, bukan untuk diperpanjang dan diperbesar, hanya untuk oh ini yang menjadi suamiku seumur hidupku. Itu luar biasa. Maka itu harta terpenting dalam pernikahan kita. Apa tadi? Tommy Michelle nggak jawab, salah, awas. Apa harta terpenting tadi? Awas lupa. Aku tadi dulu. Amazing. Nah, lupa benar sekali. Mengampuni kopi. Serius. Uang kita boleh habis. Mungkin salah manajemen, salah perhitungan. Nggak apa-apa, bisa cari lagi. Mobil kita bisa hilang, ya wajar lah. Namanya manusia. Satu yang nggak boleh habis, mengampuni. Mengampuni. Itu luar biasa. Maka itu yang setan curi dalam rumah tangga kita. Bukan uang kita, bukan emas kita, deposito kita bukan. Yang setan curi, pengampun. Dan ini yang saya katakan tadi. Ternyata iblis sangat berhasil merusak rumah tangga. Jawab ya atau tidak. Ketika mereka berhasil mencuri pengampunan. Amazing. Lalu itu dibuka oleh seorang pelaut ganas, pelaut jahat, John Newton. Dia jumpa Tuhan di perjalanan dari London ke New York. Di atas kapal itu dia dengar Injil. Dia berkata, mana bisa orang sebejat aku mau diampuni. Ketika dia diterangkan oleh seorang hamba Tuhan, hatinya dijamah. Ketika dia berkata, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni aku. Tiba-tiba sesuatu terjadi di hidupnya tanpa dia sadar, keluar. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Saya itu sudah lama sampai hari ini mencari terjemahan wretch, W-R-E-T-C-H. Kalau saya nggak salah, betul ya? Dalam bahasa Indonesia nggak ada yang tepat. Bahasa Jawa yang bisa. Wretch itu bujang, nah itu dia. Nah Indonesianya apa yang ada? Begitu mungkin bisa bahasa Jawa. Mau saya lanjutkan. Siap mengampuni? Tommy bisa salah, Michelle bisa salah. Maka itu kalau pasangan kita salah, jangan diurus dan diperpanjang, langsung ampuni. Seperti waktu kita salah, jangan urus lah. Atau langsung ampuni, langsung ampuni dan dihapus. Saudara suami istri. Nah ini contohnya. Segala sesuatu dimulai di rumah. Ingat ini. Papa mama, kalau ada yang bertanya, mungkin juga teman-teman saudara, ada yang ngeluh gini, aduh anak kami ini, kenapa nggak nurut kami? Kenapa nggak respect? Sering nggak kita dengar orang tua mengeluh seperti itu? Ini jawaban. Begitu Tommy dan Michelle, Papa Mama maaf. Semua orang yang menikah minta saya berkati, doa saya minimal anaknya 6. Siap? 7 minimal. Loh, Alkitab penuhilah bumi. Daripada bumi dipenuhi oleh maling-maling, penjahat-penjahat, kan lebih dipenuhi dengan anak-anak orang benar. Amin, awas. Siap ya? Papa Mama dapat cucu 6 paling dikit loh dari mereka 2. Serius saudara? Kok gak ada yang percaya? Gini loh ya, ini logika iman ya. Orang pasti berkata, wah kalau manusia bertambah banyak, susah makannya. Itu salah. Saya mau buktikan hari ini dengan iman dari kebenaran firman Tuhan. Bumi ini
berapapun tambah penduduknya nggak akan lebih berat. Kalau manusia bertambah banyak, berarti keperluan hidup tambah banyak, mobil tambah banyak, alat-alat rumah tangga tambah banyak, bangunan-bangunan tambah banyak. Jangan berkata tambah berat, tidak. Berarti makanan pun tidak akan kurang. Loh kok bisa? Semua kan diambil dari bumi. Tubuh kita dari mana? Masa dari udara jadi enggak. Mobil, besi, aluminium, tembaga, semua dari bumi. Jadi sudah ada dari dulu. Kita aja yang gali terus diolah. Nah, betul nggak pengertian ini? Jadi nggak tambah berat, sama. Atau begitu punya anak-anak itu masih dikit belum? Siap-siap datang. Saya ada perjanjian. Ya, pokok mas siapnya nanti. Percaya anak cucu-cucu pasti bagus-bagus. Karena mereka takut akan Tuhan. Amin. Itu modal. Begini jawabannya. Mengapa anak-anak gak respect pada papa mama? Bukan karena bapaknya kurang maco, kumisnya gak setebal gagang telepon zaman dulu. Enggak. Yang menyebabkan anak-anak tidak respect pada papa mama cuma satu. Tolong catat, satu. Ketika papa mama jadi pemain sinetron. Kalau di rumah rajin berantem. Ada nggak papa mama rajin berantem? Kalau di rumah siapa jawab? Banyak. Tapi begitu mau keluar rumah, mau ke pesta, mau ke acara-acara resmi, mau ke gereja, baru keluar rumah langsung main sinetron, sok mesra. Anak-anak tolong jawab ya. Anak-anak tidak akan respect pada mama papa seperti itu. Betul atau salah pendapat? Nggak akan respect. Anak-anak adalah manusia yang paling jujur sedunia. Bukan kita. Kenapa itu juga kamu? Nggak respect, betul anak-anak. Saudara serius, ini perkara kecil tapi besar. Anak-anak itu suka kejujuran, katakan amin. Anak-anak nggak suka kepura-pura. Maka itu jangan beri pakaian pesta ke anak-anak. Gatal. 2 jam copot semua. Sungguh, saya ini kalau melihat mama papa gagah jalan, anak pakaian pesta, terus orang-orang muji, lihat aja mereka meringis-meringis. Loh betul tidak? Serius. Saya tuh neliti, kenapa sih anak-anak itu gak suka pakaian pesta? Nggak enak. Itu hanya cuma untuk penampilan luar saja. Di situ saya belajar, anak-anak gak bisa munafik, gak bisa pura-pura. Maka itu ketika pesta masih ramai, makanan masih banyak, musik masih meriah, lampu-lampu, balon semuanya. Kalau yang kecil itu datang, mau pulang. Pulang. Betul? Apa tujuannya pulang? Nah, ganti pampersnya betul. Lepas semua bajunya. Merdeka, begitu. Maka itu kalau ada orang dewasa bisa tidur pakai pakaian pesta, itu pasti cuma 1 di antara 2. Kalau dia nggak lagi mabuk dan dia mayat. Lo betul tidak? Maka itu anak-anak itu nggak bisa pura-pura sana. Luar biasa. Ini hasil penelitian saya tentang stresnya papa mama ketika anak-anak nggak mau nurut. Ternyata kita yang salah. Dengarkan. Baik buruknya hubungan kita suami istri. Dengar, baik buruknya. Akibat pertama pasti kena ke anak-anak. Coba jatuh. Coba renungkan. Maka itu saudara saya itu marah kalau ada papa mama hobinya rajin bertengkar. Anak-anak itu menderita. Jawab jatuh. Stop. Tapi gimana kan? Harus saling mengenal dalam apa itu hubungan suami istri. Nah, coba saudara buka Efesus 4 ayat 26. Menarik sekali baca ayat itu. Apabila kamu menjadi marah, bahasa Inggrisnya lebih gila. Be angry. Marah kok disuruh. Itu hanya untuk suami istri. Marah. Tapi jangan berbuat dosa. Aneh Tuhan ini. Semua marah pasti berdosa bukan? Tapi tidak. Untuk suami istri boleh marah,
boleh marah. Jadi yang belum menikah, awas kamu marah. Tunggu kamu kawin dulu, marah. Itu arti Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Berdamailah, selesaikan amarahmu sebelum matahari terbenam. Itu ayat luar biasa. Dan itu present continuous tense dalam bahasa Yunani. Artinya tiap hari marahlah suami istri, sore berdamai. Tidur dalam hadirat Tuhan, besok lanjut apa kamu. Itu terus terjadi. Itu hebat. Dan lihat ayat 27. Begitu suami istri tidak berdamai setelah sore, masuk malam. Ayat 27. Tolong yang kita baca 1, 2, 3. Ayo, mana yang bakal kita? Ayat 27. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Jangan beri kesempatan pada iblis. Dengar papa mama, dengar. Yang datang cuma anak-anak, papa mama gak ikut. Anak-anak dengan hikmat Tuhan pelan-pelan sampaikan ke papa mama. Mama, tadi di pernikahannya Om Tommy sama Tante Michelle kami dengar firman. Kalau papa mama marah-marah terus, papa mama mengundang setan nginap di rumah. Itu arti ayat 27. Ngeri. Boleh marah, hanya untuk saling mengenal, bukan untuk diperpanjang. Dan sore berdamai, supaya iblis tidak nginap di rumah kita. Nah, ini rahasia. Kita orang timur, kalau terima tamu nginap di rumah, makanan biasa kita siapkan atau suruh tamunya cari sendiri. Ayo jawab, siapkan kok. Terlalu. Nah, ini loh rahasia. Iblis yang kita undang nginap di rumah karena kita tidak saling mengampuni. Berarti mereka jadi tamu kita. Kalau mereka jadi tamu kita, kita siapkan makanan buat mereka. Catat. Mengapa semua anak-anak yang papa mamanya rajin bertengkar, kemungkinan rusaknya lebih besar? Jawab ya atau tidak. Ini rahasia. Anak-anak dari orang tua yang rajin bertengkar dan tidak mau berdamai kalau sudah sore, maka lauk pauk makanan setan itu adalah anak-anak. Sadis lagi. Anak-anak yang malas pulang, walaupun rumah orang tuanya mewah, harganya sekian puluh M. Tapi kalau papa mama tidak menciptakan surga, berarti papa mama menciptakan neraka. Maka percayalah anak-anak gak betah di rumah. Jawab ya atau tidak? Gak betah. Panas. Jadi saya ulangi lagi. Sekarang saudara percaya, baik buruk, gagal, berhasil, pinter, pandai, sakit, sehat, semua dimulai di rumah. Dimulai di mana? Rumah. Di rumah. Jaga. Suami istri, ayo kita selalu mengampuni. Bertengkar luar biasa, hanya untuk mengenal. Ingat itu ya, tidak untuk yang lain. Semua kita, saya percaya, nggak suka disalahkan. Ada yang suka disalahkan? Sini maju saya salahkan. Enggak, bukan? Semua kita nggak suka disalahkan. Juga kita nggak suka disalahin. Jawab ya atau tidak? Tapi kurang ajarnya kita suka nyalakan orang. Betul? Itulah manusia. Nah, tolong ya suami istri, kita nggak boleh menuntut yang di samping, ya. Kita nggak boleh menuntut di samping untuk tidak boleh salah. Dengarkan ini baik-baik. Banyak masalah rumah tangga yang nggak suka dia salah terus. Nah, ingat. Jadi ini medan perangnya ya Tom dan Michelle. Akan ada kesalahan. Dan misalnya pagi-pagi kita bangun, berdoa dengan sungguh-sungguh, sampai nangis, sampai serius. Tuhan tolong aku, sepanjang hari ini aku jaga hidupku supaya aku gak bersalah. Saya tanya, otomatis orang itu bisa gak salah sepanjang hari itu? Gak bisa. Namanya manusia. Nah, ini
Jadi sebelum kita menuntut pasangan kita untuk tidak boleh bersalah, berani nggak menuntut diri sendiri dulu untuk tidak buat salah? Cepat jawab. Terus saya tanya, berani nggak menuntut diri sendiri untuk tidak buat salah? Lalu saya tanya, ayo jawab. Ada yang berani? Enggak ada. Maka itu pilihkan saya satu kata di antara dua kata ini. Kalau ada orang yang sadar dan sesadar-sadarnya bahwa dia tidak bisa menuntut dirinya untuk tidak berbuat salah, tapi dan menuntut orang lain untuk tidak berbuat salah, pilihkan kata yang tepat. Dia kejam atau biadab? Lo coba jawab. Dia kejam atau biadab? Untuk kameraman jawab, kejam atau biadab? Gak apa-apa. Ayo coba jawab. Bukan sadis. Pilih dua, satu nih lo, biadab dan kejam. Awas. Ayo, biadab atau kejam? Biadab. Nah, kejam itu masih lebih rendah daripada biadab. Betul? Apa itu definisi biadab? Oh, keren dalam bahasa Indonesia. Bajingan tingkat tinggi. Nah, kira-kira di ruangan ini ada enggak? Lu nggak tahu lah ya. Kalau ada, betul. Setuju? Maka itu dengan konsep ini, kalau pasangan kita bersalah, maka seharusnya kita yang merasa nggak bersalah tertawa sekenceng-kencengnya. Kenapa yo? Ayo, kenapa? Begitu pasangan kita salah, kita tertawa karena kita berkata, ternyata kita dua sama ya. Loh, betul nggak saudara? Sama. Nah, kalau rumah tangga seperti itu, home ada di keluarga. Anak-anak kita bahagia luar biasa. Begitu amazing. Itu luar biasa. Ada pengampunan yang datang dari Dia. Amin. Dengan murah Dia mengampuni kita, maka itu kita saling mengampuni suami istri. Siap kami? Ini siap? Betul? Salah akan pasti terjadi. Oke? Nah, suatu kali saudara, saya nggak begitu kenal keluarga ini, saya kenal, maka saya menikah 21 tahun. Tiba-tiba istrinya bilang, orang bagi saya Koden, saya nggak sanggup hidup. Dia sebut nama suaminya. Saya mau cerai saja. Hah? Saya 21 tahun menikah, kok mau cerai, kenapa? Ingat ya, tolong suami istri jawab pertanyaan saya supaya belum menikah itu dengar. Biasanya masalah-masalah terjadi di pernikahan keluarga kita itu karena perkara besar atau perkara kecil? Coba jawab. Ayo, itu sudah menikah saya tanya, perkara besar atau perkara kecil? Coba kita ribut. Kecil. Nah, ini juga perkara kecil. Jadi begini, rupanya sebelum mereka menikah, mereka itu buat perjanjian. Mereka nggak pakai pembantu. Kalau si istri nyuci, maka suami jemur. Gitu ya, atau sebaliknya. Nah, begitu pula janjian siapa yang setrika. Terus saya tanya, jadi masalah kalian apa? Saya duduk bertiga suami istri. Saya lihat suaminya santai saja, tapi saya jujur. Apa masalahnya? Gini loh Koden, dia tiap kali jemur celananya sendiri. Dia itu tidak pernah narik kakinya sampai turun ke bawah. Terus saya tanya, betul? Iya. Terus kenapa? Itulah, dia bilang, suaminya. Itulah apa? Itu kan celana-celana saya sendiri. Kenapa dia ribut? Betul? Kenapa kamu ribut untuk celananya dia sendiri? Ya, saya kan nggak tahu. Ya saya ini malu. Kalau dia malu, ya saya ini susah kalau setrika. Apalagi celana jin, kalau nggak ditarik turun, kan pelipat semua. Betul nggak gitu? Iya memang suaminya. Ya kenapa? Kok kamu nggak mau narik supaya rapi setrikanya? Jawabannya sama. Yang pakai kan saya. Aduh ini bagaimana saya kan? Ya betul juga. Nah, yang pakai kan dia. Kenapa kamu pusing? Kau kan nggak tahu sih. Teman-temannya itu banyak yang ngusir. Bisa kami pergi ke acara apa, terus lihat celana dia itu nggak rapi. Dia omongkan saya, istrimu kok nggak nyetrika celanamu dengan betul?
Dan saya akan malu. Jadi cuma gara-gara narik kaki celana saja mau cerai. Karena saya capek 21 tahun katanya. Nah, terus saya bilang, celana panjangmu udah berapa? 8. Pas ini, saya kutip celana pendek. Daripada ribut gara-gara celana. Ngerti contoh ini? Banyak. Maka itu siapkan pengampunan. Tidak ada yang lain. Pengampunan. Jangan tanya sampai kapan? Ya, sampai mati. Betul? Mana ada orang nggak bersalah selama masih hidup. Maka inilah harta yang luar biasa dalam pernikahan. Kejadian 2:24. Coba tolong baca ayat Kejadian 2:24. Saya masuk pada bagian terakhir. Kejadian 2 ayat 24. Luar biasa firman. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, maaf ya papa mama, minta maaf. Dalam semua pernikahan saya selalu melibatkan orang tua, khususnya nanti waktu didoakan. Saudara, ayat ini luar biasa. Pertama kita belajar ini ayat aneh. Firman itu kan untuk Adam dan Hawa pada waktu itu. Betul tidak? Nah, anehnya di mana? Untuk apa Tuhan berfirman kepada pernikahan pertama di dunia yang jelas nggak punya orang tua, nggak punya mertua? Betul tidak? Tapi ternyata untuk kita setelah Adam dan Hawa. Jadi begini, khusus pria. Menurut firman itu dari zaman kapan sampai zaman kapan mama mertua itu sulit bersatu dengan mantu perempuan. Catat baik-baik ayat ini. Istri pendeta pun biasanya kan punya masalah dengan mantu perempuannya. Maka itu jauh-jauh hari Tuhan sudah pesan, laki-laki menikah keluar dari rumah papa mama. Satu dapur tidak boleh 2 koki perang. Betul tidak? Ini hukum yang luar biasa. Serius. Anak-anak lagi, Tuhan Yesus berkata begini, belajarlah kepada burung. Itu luar biasa. Ternyata salah satu pelajaran dari burung adalah burung jantan itu gak akan berani kawin dengan betinanya sebelum dia buat sarang dulu. Hebat sekali. Maka itu gadis-gadis, kalau ada cowok dekati kamu, waktu berjalan, papa mama kalian dua setuju, gembala setuju, finalnya kamu punya pintu berapa? Itu tanya soal apa yuk? Ayo, punya pintu berapa? Itu artinya rumah. Kalau cowok mau jawab, aduh baru punya pintu 1, jangan menikah. Rumah pintu 1 itu sel penjara. Betul? Nah, punya pintu berapa? Penting. Jadi papa mama yang punya anak tunggal, saya tegas. Anak mama tidak boleh dinikahkan. Setuju tidak? Kenapa? Kalau anak mama dinikahkan, istri yang menderita. Sebab mamanya, dikit-dikit mamanya. Kalau istrinya masak begini, kamu kok gak seenak mamaku kalau masak? Betul nggak? Oh kamu gak kayak mamaku? Nah itu bahaya. Maka itu anak mama paling cocok menikah dengan mamanya sendiri. Lu serius saudara? Betul nggak? Maka itu yang punya cowok anak mama mikir kamu. Firman Tuhan ini luar biasa. Jadi papa mama menurut ayat itu, dengar ya ini psikologisnya. Papa mama artinya setelah anak-anak menikah, papa mama tidak boleh ikut campur ke keluarga anak. Betul atau tidak firman ini? Bahkan yang disebut keluarga itu hanya suami istri dengan anak-anak. Papa mama kakak beradik sudah di luar. Ingat itu. Berapa banyak rumah tangga kacau karena kakaknya, adiknya, kemenakannya mencampuri. Betul nggak Pak? Dalam konseling pranikah saya akan tanya, ada nggak kebiasaan
Maaf, misalnya yang calon pengantin ini yang paling sukses di antara semua kakak beradik, itu bahaya. Kalau kebiasaan adik kakakmu minta kamu uang, sebelum kamu menikah ngomong pada mereka, setelah koko atau cici ini menikah, sorry ya, nggak boleh segampang dulu memberi uang. Setuju nggak saya ngomong ini? Ini pengaruh. Bahkan memberi orang tua, maaf ya, Bapak Ibu maaf. Kalau mau memberi orang tua pun harus ada persetujuan berdua. Betul atau salah? Ini penting, saudara. Maka itu firman itu luar biasa. Kejadian 2:24. Nah, kalau papa mama sempat dengar apa yang tidak baik tentang keluarga anak, ayat ini harus dipakai. Dengar psikologis. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu. Yang namanya orang tua akan bela siapa? Anak. Wajar. Maka itu jauh sebelum ada masalah dalam keluarga, terus sudah berfirman. Ayat terakhir, ayat 25. Ini menarik sekali. Kejadian 2. Ayo baca. 1, 2, 3. Mereka ulang yang bawah kita. Kalau baca ya serentak. 1, 2, 3. Mereka keduanya telanjang. Yaitu siapa? Manusia dan istrinya. Tapi mereka tidak merasa malu. Sama firman ini aneh buat saya. Saya berkata gini, Papa, nggak perlu difirmankan. Kalau Adam dan Hawa itu telanjang, ayo saya tanya. Semua manusia percaya nggak kalau mereka telanjang? Ya, karena belum ada pabrik tekstil zaman itu. Tapi ternyata itu rahasia pernikahan yang luar biasa. Rusaknya rumah tangga ketika ada ketidakjujuran di antara dua orang ini. Betul atau salah? Kejujuran itu diwujudkan dengan telanjang. Saya dulu mikir, ini bicara seks. Ternyata tidak. Itu bicara keterbukaan suami istri. Dengar ya. Sebuah pernikahan sudah cerai tanpa ke pengadilan. Begitu ada satu saja curiga. Renungkan ini. Curiga itu musuh terbesar dalam keluarga. Setuju tidak? Kenapa ada curiga? Berarti ada yang disembunyikan. Maka itu Tuhan minta tidak boleh ada rahasia. Istri harus tahu, suami harus tahu siapa dirinya. Serius. Maka itu pesan saya atas nama Tuhan. Setiap kita setelah menikah, nah, kalau lagi berdua dan salah satu handphone milik salah satu bunyi, tidak boleh bilang sorry ya, aku minggir dulu. Awas. Pasangan kita berhak dengar kita bicara dengan siapa. Setuju tidak? Ini penting. Bahkan suami istri harus izinkan pasangannya terima handphonenya. Kalau ada orang telepon, mungkin dia lagi sibuk atau tangannya kotor. Ini serius. Dan tolongnya suami istri tolong. Setelah masa nasihati. Kalau jam tidur masuk kamar, dalam nama Yesus, handphone jangan dibawa ke dalam kamar. Itu merusak. Setuju atau tidak saya ngomong ini? Wah, gak setuju karena gitu semua masalahnya. Serius, jangan bawa handphone suami istri ke dalam kamar. Itu merusak. Serius. Setan bisa hadir di handphone kita. Betul atau salah? Yang pakai pin handphonenya harus tahu pinnya berapa. Yang sudah menikah, waktu masuk WC handphone gak boleh dibawa. Takut diintip. Awas. Harus terbuka. Uang harus tahu jumlahnya. Ada banyak rumah tangga hancur karena sembunyi-sembunyi soal uangnya. Nah, ingat, hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Teruskan. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Artinya, kalau suami istri bisa harta, berarti hati mereka bisa. Jawab pertanyaan saya, apa artinya orang menikah hatinya bisa? Cerai. Gak main-main ayat ini. Terbuka. Password email harus tahu. Boleh punya nomor account di bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Yang punya ATM jangan tiap 2 jam ganti PIN. Nganggur itu awas. Harus tahu PIN-nya juga. Setuju? Ayat ini luar biasa.
maka suami istri yang berani telanjang di depan pasangannya dijamin oleh surga. Setan gak bisa sembunyi. Ya. Setan bisa sembunyi kalau ada yang ditutup. Tempat yang terbuka, setan gak bisa. Itu surga di dunia betul-betul suami istri. Ada pengampunan, ada kejujuran, orang tuanya mendoakan, maka rumah tangga akan luar biasa. Maka kalau ada di antara kita yang hadir, rumah tangga kita bermasalah, ayo kita bereskan. Di bagian mana dari firman ini yang kita langgar, maka pertobatan kita memulihkan kita semua. Dan untungnya anak-anak kita jadi bahagia karena lihat papa mamanya harmonis. Betul begitu? Tuhan memberkati.